2020 mau suruh anak kecil saja, ajak anak kecil. Suka beli saham apa? Suruh dia tunjuk. Apapun yang dia tunjuk pasti profit. Karena waktu 2020 semua hancur, pas hancur kita punya cash money besar, masuk profit. Kami adalah Bitcoin Goceng. Kami adalah channel yang melakukan pembelian Bitcoin dengan nominal hari dengan nominal Rp5.000. Ya, kecil sekali, hanya Rp5.000. Terkesan bahkan hampir tidak berguna. Iya. Makanya ada channel-channel, bukan channel, ada orang yang ke sini langsung bilang, wah itu nanti ngapain, siapa yang menikmati, itu ngapain menikmati. Iya, bahkan jauh lebih daripada itu, datang sini langsung menganggap kita berdua adalah bocil-bocil kripto yang melakukan trading Bitcoin. Padahal sebenarnya esensi utama dari kita melakukan pembelian Bitcoin yang dengan nominal yang sangat kecil itu adalah membangun habit. Ya, itu fokus utama. Membangun habit tentang janganlah untuk menunda-nunda berinvestasi. Ya, karena kalau kita setia dalam hal-hal kecil, pasti akan dipercayakan hal-hal yang besar. Kata pasti ya di situ. Jadi kita membangun habit dari hal-hal kecil yang kita ulang-ulang terus-menerus. Karena pengulangan terus-menerus akan membentuk kebiasaan atau habit yang baru. Ya. Nah, seperti itulah buat informasi buat yang baru pertama kali datang. Kalau yang udah lama berbusa ya. Sudah berbusa memberikan intro awal. Pada saat ada video yang tidak ada intro pasti dipenuhi haters yang soal jualan ini itu karena mereka adalah pendatang baru. Yep. Pendatang baru terbaik. Tapi intinya kalau siapapun yang datang baru di tempat ini atau pendatang lama yang masih hate kita, yang masih ngatai-ngatai kita bodoh, apa sok pintar segala macam, nggak apa-apa. Kami sangat mencintai Anda semua. Itu adalah hak berpendapat Anda, hak Anda untuk menilai kami seperti apa. Yang kami fokuskan adalah orang-orang yang merasa mendapatkan sesuatu di tempat kami. Iya. Kalau yang tidak mendapat sesuatu atau menganggap kita penipu, itu adalah hak Anda. Ya. Oke. Nah, kebebasan Anda ya. Kita bahas apa ini hari ini? Kita bahas tentang siklus dalam market ya atau ekonomi lah ya. Siklus dalam market atau ekonomi. Oke. Berarti logikanya kalau kita sebagai seorang yang masuk dalam dunia trading atau investasi, seberapa penting kita belajar siklus? Betul, ya. Oke, seberapa penting. Nah, jadi begini. Pertama-tama sebelum belajar siklusnya, kita harus punya conviction yang sama. Belief system yang sama. Yaitu siklus itu selalu berulang. Makanya ada bilang history always repeating himself. Oke. Siklus itu akan mengulangi dirinya sendiri. Itu siklus selalu berulang. Yang kedua adalah di dalam dunia ini selalu ada pola berulang yang secara aneh sudah terjadi. Entahkah itu memang sebuah kontroversi yang diciptakan oleh elit global, yang kita tidak tahu juga ya. Dan mungkin banyak yang tidak sadar ya. Tidak sadar. Itu sadar kok Israel itu sudah berulang. Iya. Nah, berarti ada yang ngatur gitu. Nah, yang kedua, ataukah memang sudah menjadi suratan takdir dari sang kuasa? Saya juga nggak bisa menarik kesimpulan yang mana. Tapi yang pasti yang saya percaya, pola itu selalu berulang. Dalam segala hal. Oke? Kalau Anda pernah bodoh, hati-hati. Kalau tidak belajar, akan jadi bodoh lagi. Begitu ya. Iya. Nah, itu jadi polanya selalu berulang. Nah, dalam market apa? Itu tadi misalnya. Contoh, kita ambillah katakanlah Bitcoinnya. Oke. Nah, Bitcoin misalnya Bitcoin halving. Yep. Oke, Bitcoin halving ini memang tanpa ada siklus yang memang sengaja diatur, memang udah diatur 4 tahun sekali akan berulang. Oke, itu saja sudah kategori gampang tentang hal yang berulang. Iya. Nah, kalau dalam market memang betul-betul dalam kegiatan dalam marketnya ya. Misalnya kita lihat Bitcoin ini kan 4 tahun sekali halving nih. Yep. Ini adalah regular 4 years cycle. Ya, 4 tahun cycle dari Bitcoin ya. Ini websitenya ini nasdaq.com. Cari ya nasdaq.com ya. Kita artikelnya dari nasdaq.com tentang the Bitcoin 60 years cycle. Nah, bagaimana korelasinya dengan internet bubble? Sebenarnya ini kontennya lain, tapi dia menggambarkan salah satu materi dalam artikel ini. Dan ini juga by the way Bung, ini menjadi salah satu pertanyaan di salah satu live kita ya tentang bubble-nya ya apalah itu. Market ya. Di live, bukan di private community. Oh, di private community. Di private community kita. Jadi kemarin ada pembahasan bapak-bapak ya. Kita bapak-bapak kalau semakin malam semakin berat pembahasannya. Soal laki-laki ya. Semua laki-laki. Yep. Jadi salah satu pembahasannya adalah tentang cycle itu yang selalu berulang. Dan memang itu udah kalau Bitcoin itu sudah memang diatur. Ya. Tetapi yang kita lihat cycle yang berulang adalah di dalam Bitcoin. Dan biasanya 1 tahun setelah setelah halving itu biasanya terjadi koreksi. 1 tahun sebelum halving, karena ini 3 tahun pola dia run, 1 tahun terakhir sebelum menuju dia koreksi sedikit. Terus bull run lagi 1 tahun menuju koreksi sedikit.
begitu juga selanjutnya. Ya, setelah. Berarti kalau misalnya sekarang 3 tahun dia habis bull run, koreksi sedikit, kan kemarin halving nih. Yeah. Nah, biasanya apakah dia masih pola halving ini nanti akan kita bahas. Cuma intinya Bitcoin aja punya pola. Kalau kita melihat lebih kacamata lebih luas di ekonomi makro ya, ekonomi internasional, contoh krisis keuangan yang terjadi. Nah, misalnya ini nih. Di tahun 2008 itu terjadi, saya kasih besar. Nah, ini. Di tahun 2008 pernah terjadi krisis besar-besaran. Oke. Jadi financial crisis yang diakibatkan oleh credit crisis. Pernah ingat Pernah ingat video kita tentang leverage? Iya. Ya. Jadi 2008 itu, jadi saya belajar tentang dunia capital market 2009, Ralf. Jadi masuk tentang trading, belajar semuanya ini tahun 2009. Berarti tujuan belajar itu adalah karena pengalaman di 2008 ya? Nah, kalau kena dampaknya tidak. Tapi waktu 2008, kalau orang yang benar-benar study ekonomi, akan melihat fenomena besar di 2008 itu hal yang patut dipelajari. Oke, di tahun 2008 waktu itu. Jadi, singkat cerita, krisis itu dikarenakan over leverage ya di Amerika. Lembaga-lembaga institusi keuangan terlalu saling berkait satu sama lain. Jadi utang lapis utang, satunya mau apa dia jual surat utangnya. Jadi saling jual utang-utangan gitu. Singkat cerita ada satu yang collapse, JP Morgan and the gang. Pas dia collapse, itu akan berdampak kemana-mana. Dan akhirnya berdampak ke seluruh dunia, krisis keuangan global tahun 2008. Itu 2008 loh. Nah, jadi makanya kalau ada adik-adik yang, kamu lahir tahun berapa? 2007 baru 1 tahun ya. Kamu baru lulus SMA ya? Iya. Nah, jadi kalau misalnya ada adik-adik yang minta maaf, Dek. Kalau adik-adik sering disebut bocil kripto ya, adik-adik masih SMA. Adik-adik berarti entah seumuran sama dia, 2007, atau lebih adiknya lagi. Iya. Jadi kalian baru 1-2 tahun lahir, 2008 kejadian. 1 tahun setelah itu kakak mempelajari tentang dunia trading ini, gitu ya, 2008. Nah, itu di tahun 2008 ya, terjadi. Nah, saya kembali ke tadi. 2008, 4 tahun kemudian terjadi lagi. Ya, namanya Eropa dan Jepang resesi. Itu di tahun 4 tahun kemudian. Nah, 4 tahun kemudian berarti setelah 2000, kalau 2008 4 tahun kemudian 2012 loh. Iya. Sampai 2012 ada era filmnya, film Kiamat 2012. Tahu filmnya? Nggak tahu. Oh, Nggak tahu. kalian lahir 2007 nggak tahu ya 2012 seluruh dunia ya. Nah, ya seluruh dunia dihebohkan tentang tentang kiamat. Nah, Lanjut, Bang. 4 tahun kemudian ada 2016 itu global resesi. 4 tahun kemudian. Nah, itu kan 2016. Iya. Jadi 4 tahun setelah 2016, 2020 terjadi apa? COVID. Krisis ini. Jadi apakah memang ini sudah diatur oleh sebagian orang atau memang siklusnya seperti itu? Jadi itu menjadi pertanyaan. Iya. Yang pasti itu menjadi sebuah cycle. 2020 COVID kan? Iya. Ini berarti 4 tahun kemudian dari 2020, 2024 sekarang. Nah, kebetulan sekarang di tahun ini ada terjadi halving Bitcoin. Yang dimana kalau kita lihat cycle yang tadi, ya, cycle yang tadi mana dia? Kok jadi bingung-bingung saya? Oke, cycle yang tadi, saya buka mic-nya. Cycle yang tadi, dimana 1 tahun sebelum halving, itu biasanya terjadi koreksi. Yeah. Pas halving, kayaknya orang bilang, Timothy pembohong, ini semua pembohong karena katanya setelah halving naik. Wah. Kenapa koreksi? Iya, memang karena cycle-nya seperti itu. Yeah. Makanya kita pelajari contoh cycle ini, saya katakan ini. Ini. Ini kan bull run nih. Ini bull run nih. Ini juga bull run. Nah, itu di tahun kita lihat ini tahun 2016, 2017 itu masih terperangkap dulu di zona yang dia akan keluar. Dikoreksi zona ini, jaga-jaga ibaratnya. Nanti habis itu dia bull run. Nah, setelah itu di zona 2019, 2021 ada lagi seperti ini baru bull run. Nah, sekarang kita 2023, 2024 masih ada di sini. Selama belum di sini, menurut saya ya. Karena jangan sampai dipelintir-pelintir. Opini saya pribadi, kita belum akan bull run selama kita masih di fase ini. Setelah itu kalau dia break harga ini, ini harga ini yang terakhir kan. High yang terakhir, saya besarkan high yang terakhir ini. Kalau dia keluar dari sini, barulah bull run itu terjadi. Nah, itu sekitaran 1-2 tahun mendatang. Atau di tahun ini bisa jadi ada koreksi ini, bisa jadi dong. Iya. Bisa jadi koreksi, dari sini baru kita siap-siap untuk bull run. Nah, mempelajari cycle ini sangat amat penting untuk kita melakukan manajemen keuangan, Raf. Oke. Contoh,
Jangan misalnya contoh di pandemi kemarin 2020 semua kan crash. Tapi setelah kalau crash itu bagi orang yang investor itu melihat itu sebagai peluang karena diskon besar-besaran. 2020 mau suruh anak kecil saja, ajak anak kecil suka beli saham apa, suruh dia tunjuk. Apapun yang dia tunjuk pasti profit. Karena waktu 2020 semua hancur, pas hancur kita punya cash money besar, masuk masih profit. Nah, sekarang apabila itu terjadi dan kita tidak punya manajemen keuangan yang baik, Raf, pada saat dia crash, kita nggak punya dana yang untuk masuk, sebenarnya kita bisa profit banyak. Berarti persiapan untuk menghadapi masa crash ini adalah memperbesar kapitalisasi ya. Kapitalisasi. Betul, setuju sekali. Oke. Makanya ada nanti kontennya kita ajarkan bahwa sebenarnya konsep utama adalah kita kerja, bukan trading. Oke, trading pada saat Anda sudah punya uang kapitalisasi. Iya, kapitalisasi. Yang cukup banyak, baru lempar ke trading. Yep. Dan yang pastinya uang dingin ya. Uang dingin. Jadi jangan berpikir bahwa kita nanti mau dapat kekayaan dari trading. Enggak, kerja aja sebagai tukang parkir. Anda bisa dapat duit banyak. Contohnya misalnya Anda tukang parkir nih, ya kan? Lihat ada motor banyak, satu motor 2.000. Iya. Satu motor 2.000, Anda hitung ada berapa motor. Pergi lihat tempat-tempat yang banyak motornya. 2000 dulu. Pas 15.750. Gitu ya. Dia beruntung banget. Iya. Marketnya pas. Market pas. Jadi kapitalisasi dia. Iya. Bayangkan kalau dia pun 2000 jadi banyak sekali, terus nanti uangnya baru masuk ke market. Jangan sembarangan langsung pikir-pikir, saya mau kayak nonton margin call Akademi Kripto sehari, saya bisa jadi Timothy. Tapi mereka memikirkan begini, Bung, pasti mindsetnya. Sambil ini menutup lah ya. Iya. Mereka hanya memikirkan, kayaknya tunggu punya 10 juta dulu baru investasinya. Oke. Sedangkan baru saja 2 juta, Anda pasti sepikirannya mau beli barang apa nih ya? Makan apa nih ya? Keluar mana gitu ya? Makanya sungguh hoax kalau ada orang bilang tunggu uang dulu baru investasi, hoax lah. Investasi itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Iya. Kalau bilang ada teman kita kan, teman kita bahasnya, Iya. saya mau taruh reksadana saja, Genius ya, itu 2,5% nanti kalau sudah uang baru mau taruh. Nanti kalau kita sudah doi, yang bahasa Manado, nanti kalau kita sudah doi baru mau taruh doi. Alah. Serius, junta tu esposa, tus hijos, tu mamá. Mana ada hoax. Jadi makanya buat Anda yang datang ke channel kita dan lihat, kok hanya 5.000, Anda belajar. Iya. Saya belajar lama, gitu. Lama. Anda baru lahir 1-2 tahun sudah belajar, gitu. Pahit manisnya sudah rasa, gitu. Pahit manis, berarti ada manis yang membuahkan pahit. Gitu. Oke, kira-kira seperti itu ya. Oke lah. Sekian untuk konten kali ini. See you on the next video. Bye bye.